pemirsa, hari ini yang ingin saya prediksi terkait Alia dan Tarik, di mana Alia sudah melaporkan para hatersnya yang sudah menfitnah dia hamil sebelum nikah. Nah, yang ingin saya prediksi, apakah dengan pelaporan hatersnya ini nanti akan bisa mengurangi hatersnya di kemudian hari? Alia setelah menjalin hubungan dengan Tarik mendapatkan banyak haters yang menjadikan dia serba salah, begini salah, begitu salah, dikomentari, selalu dikomentari dan lain sebagainya. Nah, sayang sekali ya, kasihan sekali sebenarnya. Mari kita prediksi di sini, apakah dengan melaporkan para hatersnya itu nanti yang terkait hamil di luar nikah tadi akan mengurangi hatersnya di kemudian hari. Paling tidak memberikan efek jerah kepada haters yang lainnya agar bisa bijaksana dalam memberikan komentar kepada dirinya. Ada dua koin, dua jam, juga ada simbol lautan dan simbol perahu. Ini lambang sebuah proses perjalanan di dalam hidup yang banyak sekali mengalami masalah-masalah yang harus dijalani atau harus menerpah di dalam kehidupan Alia. Nah, sebenarnya Alia ini juga ada kebimbangan, apakah saya laporkan atau tidak kala itu. Dan dia juga berdiam sudah sekian lama ya, sejak dia berpacaran dengan Tarik hingga saat ini tentunya sudah beberapa bulan dia bersabar terhadap serangan-serangan hatersnya. Makan salah, setiap geraknya juga salah dan lain sebagainya. Dan dia sangat sabar untuk menunggu waktu yang tepat untuk menindak lebih lanjut dari serangan-serangan hatersnya itu. Makanya di sini disimbolkan ada seorang anak, seorang pemuda yang naik perahu di tengah lautan, di mana ada dua koin, simbol dari semacam kebimbangan, dan dua jam, simbol dari proses yang berjalan. Dia bimbang sebenarnya, saya laporkan apa tidak ya. Berarti kalau ada kebimbangan ini masih ada pintu maaf. Berarti, tapi mari kita lihat kartu berikutnya. Ada simbol 9 pedang. Dan pedang ini artinya bahwa serangan-serangan hatersnya itu juga membuat Alia menjadi tertekan sebenarnya. Menjadi kejiwaannya, menjadi kepikiran. Menjadi aduh kok begini ya hidup saya jadinya setelah saya pacaran dengan Tarik. Kok jadi punya haters ya? Dulu-dulunya nggak punya, andai kata punya ya sedikit saja. Tapi ketika sudah menikah dengan Tarik, hatersnya ini luar biasa, yang membuat kehidupannya menjadi serba salah di mata haters. Dan di sini ada simbol 9 pedang ini, simbol dari Alia juga mengalami tekanan kejiwaan terkait dari serangan-serangan hatersnya itu. Ada tekanan loh ya yang dialami Alia ini. Kemudian makanya pada akhirnya dia berusaha untuk memerangi semuanya itu. Ada halaman pedang, di mana halaman pedang ini terkait dari pemberitaan kabar-kabar yang sudah beredar di media sosial terkait dari kehamilannya sebelum nikah, hamil di luar nikah kayak gitu. Makanya hamil duluan di luar nikah seperti itu ya. Makanya di sini dia ingin memerangi semuanya itu. Ingin melaporkan akun-akun yang sudah memberikan pemberitaan yang kurang atau pemberitaan yang merugikan dirinya itu. Nah, di sini ada simbol halaman pedang. Halaman itu terkait dari kabar-kabar yang sedang beredar. Pedang itu simbol dari konfrontasi. Dia berusaha semangat untuk menumpas semuanya itu dari haters-hatersnya yang dirasa sudah memberikan pemberitaan yang tidak menguntungkan dirinya. Ada 3 pedang. Ada kekecewaan yang dia rasakan di sini terkait para hatersnya itu.
Jadi di sini ada simbol pedangnya 3 loh ya. Pedang itu simbol dari pemikiran, pedang itu simbol dari konfrontasi, pedang itu juga simbol dari keputusan yang sudah diambil. Jadi 3 pedang itu melambangkan adanya tekanan yang dialami Alia, kemudian dia bangkit untuk berjuang dikarenakan ada kekecewaan yang dia alami dengan pemberitaan-pemberitaan miring tersebut. Satu kartu. Nah, di sini ada 3 cangkir bersulang, yang artinya demi kenyamanan hidupnya, demi pemberitaan-pemberitaan yang tidak ada juntrungnya itu, semuanya akan harapannya semuanya akan lebih baik ke depannya. Harapannya seperti 5 kartu ini yang melatar belakangi alasan mengapa Alia melaporkan para hatersnya. Karena bagi Alia, para haters itu sudah keterlaluan memberikan ketekanan dalam hidupnya. Apalagi di sini Alia sebagai seorang wanita, tentunya harga dirinya itu merasa direndahkan dengan adanya fitnah-fitnah bahwa dia sudah hamil sebelum nikah. Nah, ini loh yang menjadikan dia sangat kecewa banget dan sangat terpikir dalam dirinya sampai ada tekanan kejiwaan yang dia rasakan terkait hatersnya tersebut. Karena itu menyangkut harga diri, menyangkut nama baik keluarga besarnya. Makanya dia bangkit untuk memberikan pelajaran kepada para hatersnya itu. Nah, kemudian apakah kedepannya akan ada pengurangan hatersnya? Masih ada saja ternyata. Masih ada saja yang berusaha untuk memojokkan Alia dan Thareq nanti ke depannya. Kemudian saya ambil 3 kartu ya. Tapi sudah ada efek jerah. Di sini ada 10 koin yang melambangkan kehidupannya bisa lebih tenang lagi daripada tidak dilaporkan kayak gitu. Satu kartu lagi. Ada simbol 2 pedang yang melambangkan ada 2 hal yang jadi pemikiran di sini. Resiko yang diambil ketika dia melaporkan hatersnya. 1, akan dijauhi dari para penggemarnya yang penggemarnya dalam karpah negatif ya. Jadi gini teman-teman, bagi seorang publik figur, penggemar itu kan ada 2. Penggemar yang baik juga penggemar yang kurang baik. Kedua penggemar ini sama-sama akan mendatangkan finansial pada si publik figur. Apapun yang dikatakan itu, karena ketika trending dengan masalah apapun, itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh publik figur. Seperti kayak Nikita Mirzani, kenapa sih dia suka sekali ontran-ontran? Karena dengan ontran-ontran namanya meledak lagi. Juga ada beberapa artis yang penuh sensasi kan juga ada. Nah, di sini ada 2 hal yang dirasa oleh Thareq dan Alia nanti. Walaupun banyak orang yang berpikir untuk mencari sensasi agar sukses, tapi untuk Thareq ini dia nggak mau mencari sensasi, yang mana semuanya ini sudah dipikirkan matang-matang. Ya, ada 2 pedang ini. 2 pedang ini simbol dari resiko yang akan dihadapi ketika dia bertekad melaporkan hatersnya. Juga ada plus minusnya tentunya. Plusnya, dia bisa memulihkan nama baiknya, dia bisa memberikan ketegasan kepada hatersnya yang sudah menfitnahnya. Nah, negatifnya, semakin ada orang yang tidak suka kepada mereka ini. Ya, jadi setelah dilaporkan akan ada haters yang masih saja setia mengecam atau menjuliti mereka. Tapi juga ada pengurangan di sini. Ada kekhawatiran kalau dilaporkan lagi, makanya di sini ada simbol 10 koin. Bagaimanapun dengan pelaporan haters itu juga ada manfaatnya yang baik untuk Alia dengan Thareq ini. Ya. Selanjutnya, apakah masih ada pintu maaf untuk para hatersnya nanti? Kalau dilihat dari kartu yang ini masih ada keraguan-keraguan pada awalnya dalam melaporkan, berarti masih ada pintu maaf. Tapi mari kita lihat dari kartu tarotnya ya. Apakah masih ada pintu maaf untuk para hatersnya?
ada halaman koin, yang artinya masih ada menunggu etikat baik dari para hatersnya. Kemudian satu kartu lagi, ya kan, masih ada pintu maaf. Selanjutnya kerjasama, yang artinya pintu terbuka bagi Alia untuk memaafkan para hatersnya. Tapi hatersnya juga harus tahu diri. Jangan kok setelah saya prediksi, oh ternyata nanti dimaafkan, kita tenang-tenang saja. Jangan begitu, karena yang namanya prediksi ini, ketika prediksi baik bisa menjadi kebalikannya ketika seseorang itu tidak sadar diri atau tidak mau berbuat lebih baik lagi atau mengabaikan hal-hal yang baik. Makanya di sini sebenarnya ada kok pintu maaf dari Alia dan Tarik buat para hatersnya yang dilaporkan nanti. Semuanya terbuka lebar. Masih ada pintu. Tapi ya begitu, semuanya itu harus berproses, nggak ujuk-ujuk dimaafkan. Ya paling nggak diberi efek cerah seperti itu ya teman-teman. Sukses selalu untuk Tarik dan Alia.